Opa, Oma, dan Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Shalom. Kita bersyukur pagi ini ya Ibu-Ibu, kita dikasih kesempatan oleh Tuhan bisa bersekutu di tempat ini. Kita bisa bersyukur Tuhan lewat puji-pujian. Kita bisa mendengarkan firman yang membekali kita gimana kita harus menjalani kehidupan di sisa kehidupan kita supaya bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita juga bisa berdoa supaya dapat mempererat hubungan kita sama Tuhan. Dan yang terakhir kita bisa bertemu dengan teman-teman, bercakap-cakap, bertanya apa kabar. Sungguh bersyukur kita kalau bisa bersekutu di tempat persekutuan pagi-pagi hari ini. Setuju Bapak Ibu Opa Oma semua? Ya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh, untuk memulai dari persekutuan kita. Saat teduh mulai. Teduh selesai. Mari kita berdiri dan menyanyikan lagu mars kita, lagu mars Usia Indah. Kita nyanyikan dengan bersemangat sambil meresapi kata-katanya. Kita berusaha hidup sesuai dengan yang kita nyanyikan ini. Yuk mari Ibu, Bapak Ibu, kita menyanyi Mars Usia Indah. Syukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Bersatu padulah usia indah, angkat suaramu, muliakan Tuhanmu. Bangkitlah segera, ayunkan langkahmu, jadi teladan bagi dunia. Usia indah, sukacita senantiasa, berdoa mengasihi sesama. Usia indah, bersyukur senantiasa, teguh beriman, jadi berkat sesama. Semangatlah, usia GKI Gading Serpong. Kita akan segera memulai persekutuan kita dengan tema Hana tekun berdoa, diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 20, dan pembawa firman adalah Pendeta Devina Minarva. Dengan tetap berdiri kita akan memulai persekutuan kita dengan menaikkan pujian yang diambil dari PKJ 242 bait 1 dan 2, Seindah Siang Disinari. Tuhan mengasihi.
berdoa, disilakan duduk. Kita akan berdoa untuk persekutuan kita. Tuhan, kami bersyukur dan menyadari betapa besar kasih setiamu ya Tuhan, menyertai hidup kami dan pertolongan yang terus Kau berikan kepada kami. Terutama hari ini ya Tuhan, Kau beri kami semua kesempatan untuk dapat bersekutu, memuji nama-Mu, berdoa dan mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Pendeta Devina. Berkati Pendeta Devina, berkati juga persiapannya yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman yang akan disampaikan dapat lebih menyadarkan kami betapa besar kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, tolong kami juga dapat mengerti dan menjadikan firman tersebut menjadi pelita hidup dan pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 8. Perikopnya doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Kita akan membaca secara bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ganjil dan Bapak Ibu semua akan membacakan ayat yang genap. Mazmur 139. Ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengamati aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi. Dari belakang dan dari depan, Engkau memagari aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Demikian Mazmur yang kita bacakan hari ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam ruang kesaksian. Kali ini kesaksian akan saya bawakan saya sendiri. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu dari pengantar kesaksian, yaitu dari PKJ 26 ayat 1, 2, dan 3. Tuhan dengar doaku, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku.
Bapak Ibu, saya punya sedikit kesaksian tentang tekun berdoa. Sebetulnya peristiwa ini sudah terjadi lama sekali. Di tahun dulu waktu ada di tahun 98, karena ada peristiwa itu, anak saya yang perempuan waktu itu anak pertama, semua saya lihat sih banyak semua teman-temannya di sekolahin keluar. Jadi anak saya juga saya keluarin ke sekolahin ke Kuala Lumpur, ke Malaysia, maksudnya ke Malaysia persisnya di Penang. Jadi anak saya ini tumbuh remaja di Penang, mulai dari lulus SD dia ada di sana sampai mau masuk ke college. Akhirnya anak saya punya pacar orang sana. Saya dan anak saya udah kenal baik sama keluarganya pacar anak saya ini. Dan saya kalau menengok anak saya ke Penang, selalu mereka ngantar ke sana sini, ngajak makan, udah kenal baik dengan keluarganya. Tapi semakin saya kenal sama pacar anak saya, hati saya makin lama makin kurang srek. Hati saya ngerasa loh kok nggak pas ya buat anak saya. Terus saya ngomong sama suami saya, Pak kok ini anak pacarnya Stefani kayaknya nggak cocok buat dia. Papahnya bilang gini, ya gimana lagi orang anaknya udah senang, katanya bilang gitu. Aduh gimana ya. Akhirnya saya ngadu kepada Tuhan. Saya ngomong, saya berdoa setiap malam sama Tuhan. Tuhan, saya ngerasa pacar saya ini nggak sek sama dia. Saya nggak bisa bilang sama anak saya sebab kayaknya nggak ada sesuatu yang signifikan yang bisa membuat dia saya larang. Jadi saya akhirnya berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya ngerasa dia itu bukan nggak sesuai yang buat dia. Hampir setiap malam saya berdoa. Lama juga, hampir 1 tahun sih. Hubungan anak saya itu udah 3 tahun SMA sampai mau masuk ke college. Hampir setiap malam saya doa. Tapi akhirnya setiap doa saya selalu Tuhan tolonglah. Saya merasa nggak srek sama pacar anak saya. Tolong Tuhan jangan lanjutkan hubungan ini. Saya berdoa setiap malam, Tuhan kabulkanlah doa saya ya Tuhan. Saya bilang begitu, tapi sudah berbulan-bulan, akhirnya doa saya rubah. Tuhan sampai segini lamanya masih tetap mereka berhubungan. Saya sama Tuhan minta tolong lagi. Tuhan biarlah kalau begitu, dia memang jodoh yang Tuhan kirimkan buat anak saya. Saya berdoa juga supaya hati saya dengan rela menerima dia dengan sepenuh hati. Memang jodoh anak saya dari Tuhan. Itu sekali waktu Bapak Ibu, saya tetap berdoa supaya hubungan itu tidak berlanjut begitu. Tahunya nggak tahu suatu hari anak saya telepon, dia bilang gini, "Mah, Ani sama Kevin putus loh." Saya kaget. Dalam hati saya sih senang sekali. Saya senang sekali. Saya bahkan nggak bertanya kenapa mereka putus, mereka hubungannya udah lama juga sih. Udah 3 tahun, yang laki juga sering datang ke Indonesia. Saya di sana juga sama keluarganya udah kenal semua. Saya nggak tanya kenapa aku putus gitu. Padahal dalam hati saya berdoa terus setiap malam. Anak saya nggak tahu kalau saya berdoa. Dan suatu hari dia bilang, Ani putus, kata bilang, loh. Oh ya udah kalau gitu saya nggak tanya kenapa kok bisa putus, saya cuma bilang kalau gitu dia bukan jodoh yang dari Tuhan. Saya bilang itu. Dia bahkan sampai sekarang pun mungkin dia nggak ngerti kalau saya mendoakan supaya saya bilang nggak cocok sama Tuhan. Kalau Tuhan memang sekehendak seperti saya, tolong jangan teruskan hubungan ini Tuhan. Sampai bertahun saya bilang kalau misalkan memang ini kok masih berlanjut, kalau itu memang jodoh yang Tuhan berikan, Tuhan bantu saya supaya saya bisa menerima, membuka hati saya dengan sepenuh hati kalau ini memang jodoh dari Tuhan. Tapi akhirnya karena dia putus, saya yakin Tuhan sependapat dengan saya, dan sesudah itu anak saya melanjutkan college ke Amerika sesungguhnya, atau di sana dia dapat pacar dan sekarang jadi suaminya. Dan saya selalu bersyukur pada Tuhan, memang ini suaminya yang lebih tepat daripada yang dulu. Gitu. Jadi menurut saya, setiap kita punya undang-undang, kita nggak bisa ngeluarin kepada orang ya. Kita bisa bicara sama Tuhan seperti bapak pada anaknya. Kita dengan bebas bisa bicara dengan Tuhan, minta apa. Meskipun dalam hati kita mempunyai pendirian, biar Tuhan yang memutuskan. Kalau Tuhan nggak melanjutkan, ya berarti saya harus mengalah, harus menerima dia. Saya pikir begitu. Jadi nggak semua doa saya dikabulkan. Udah banyak juga yang doa saya nggak dikabulkan oleh Tuhan. Tapi sesudah diputar balik, saya merasa kok memang betul Tuhan ya dulu. Kalau saya misalkan dulu itu dikabulkan Tuhan, waduh, tahu lebih repot lagi nih. Jadi Bapak Ibu yang perlu kita yakinin, Tuhan selalu membeli yang terbaik buat kita. Sekian kesaksian saya. Terima kasih.
Selanjutnya kita akan masuk sesi firman. Kita akan menaikkan pujian untuk mengantar firman terlebih dahulu sebelum Pendeta Devina memberikan firman, yaitu dari NKB 119 ayat 1, 2 dan bait 1, 2 dan 3. Nyanyikan lagi bagiku. Nyanyikan lagi bagiku firman kehidupan, sungguh mulia dan merdu firman kehidupan, firman yang terindah, ajarku setia, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Kristus memberi dunia firman kehidupan. Hai pendosa, dengarkanlah firman kehidupan. Bagimu anugerah diberi berlimpah, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Marislah gema Injilnya, firman kehidupan, damai ampunan diberinya, firman kehidupan. Yesus juru selamat, sumber segala rahmat, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan, indah benar, ajaib benar, firman kehidupan. Mari Oma Opa kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk betapa besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Lembaran baru pada hari ini yang boleh kami isi juga kami mengucap syukur. Dan sebentar kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami agar kami mengerti dan dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sedia untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 20. Nah, kita akan baca bergantian ya Oma Opa. 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai 20. Saya baca ayat yang ganjil, Oma Opa ayat yang genap. Nah, saya baca dari Alkitab TB2. Jadi mungkin ada perbedaan sedikit. 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 20. Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Kemudian ia bernazar demikian, Tuhan semesta alam,
jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Hana berkata-kata dalam batinnya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian, Tuan. Aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Sampai sedemikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Selamat pagi Opa Oma. Apa kabarnya? Waduh, luar biasa ya. Nah, hari ini kita luar biasa dan sukacita karena akan membahas satu tokoh Alkitab lagi. Nah, karena saya senang sekali dengan tokoh Alkitab yang ini, maka khotbahnya kayaknya akan sangat panjang begitu ya Oma Opa. Jadi sabar. Siapa tokoh kita yang akan kita bahas hari ini? Hana, ya betul. Katanya Oma Opa ada salah seorang penulis buku, dia menjuluki Hana ini sebagai ibu yang penuh doa. Jadi ibu yang penuh doa. Dan katanya Hana itu mewujudkan di dalam dirinya keibuan yang sangat ideal. Jadi kalau kita mau jadi ibu-ibu yang ideal, sebetulnya saya ya. Kalau saya mau jadi ibu-ibu yang ideal begitu ya, maka belajarnya dari Hana. Tapi bukan cuma ibu-ibu aja sih yang bisa belajar dari Hana. Nanti Pak Pram pulang lagi, pendeta Pram. Bapak-bapak, mbak-mbak, mas-mas, oma-opa, ya kita semua bisa belajar lah dari Hana. Jadi orang yang penuh doa. Nah, oma-opa di dalam perjanjian lama itu kira-kira ada kurang lebih 4 perempuan yang berdoa dengan, ya bukan berdoa, yang bersusah hati ya. 4 tokoh yang bersusah hati karena belum dikaruniai anak. Nah, ini 4-4-nya ini belum dikaruniai anak. Tapi di antara keempatnya hanya ada satu yang menanggung kesusahannya dengan berdoa. Siapa dia? Hana. Yang lain Sarai. Kenapa dia? Dihukum Tuhan karena menertawakan janji Tuhan. Masa saya sudah tua begini mengandung ya. Lalu Ribka, iya kok kesannya seperti tidak peduli dengan apa yang sedang ia alami. Lalu Rahel, ia marah, ia protes, ia merajuk dengan apa yang ia alami. Bahkan ia berkata kepada suaminya Yakub, "Berikan kepada aku anak, kalau tidak aku akan mati." Ini kan luar biasa sekali. Hanya Hana, ia rindu jadi seorang ibu dan tidak jemu untuk membawa kerinduannya itu di dalam doa. Oleh karena itu apa yang bisa kita pelajari dari Hana, Oma Opa? Yang pertama,
Hana itu berdoa saat orang lain itu sudah tidak berdoa. Oma opa ada yang bilang begini, penderitaan itu katanya akan mendekatkan diri kita pada Allah. Semakin kita menderita, maka penderitaan itu akan mendorong kita untuk semakin berdoa kepada Allah. Semakin rajin dan rajin lagi kalau kita menderita. Lalu apa benar begitu? Di satu sisi betul, tapi mungkin di sisi lain ada batasnya. Kalau ternyata persoalan yang kita alami, penderitaan yang kita alami, mungkin bisa kita atasi sendiri, maka doa itu jadi seperti biasa-biasa saja, ya sudah berdoa, tapi biasa saja begitu ya. Belum terlalu kuatlah dorongan untuk berdoanya. Tapi ketika persoalan yang kita pikir bisa sendiri itu tidak kunjung selesai, mungkin penderitaannya semakin berat, kita semakin cemas. Nah, pada saat ini dorongan untuk berdoa semakin kuat. Kita mulai minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan tolong. Tadi ya Bu Anita, sebulan kok kayaknya Tuhan gak dengar. 2 bulan, aduh Tuhan, ini kalau anak saya begini gimana gitu ya. 3 bulan, 4 bulan gitu. Lalu dengar apa yang tadi Bu Anita katakan. Saya mengubah doa saya. Karena kok kesannya Tuhan gak denger-denger, apa doa saya yang salah, jadi saya ubah begitu ya. Untung Bu Anita masih tetap berdoa. Tapi jangan-jangan ketika kita menderita, semakin kita menderita, lalu setelah berdoa terus minta tolong sama Tuhan, setahun, 2 tahun, 4 tahun, 10 tahun, mungkin makin ruwet penderitaannya semakin sulit. Gak kelihatan ada jalan keluar, apa yang terjadi? Bisa jadi dorongan kita berdoa semakin kendor. Udahlah, buat apa berdoa? Toh doanya gak didengar Tuhan. Toh percuma doa capek-capek, Tuhan gak peduli sama kehidupan saya. Tuhan minggat. Mungkin cari kuasa-kuasa lain begitu ya. Tetapi Hana berbeda. Sebab kenapa? Situasi Hana pada saat itu bukan situasi yang mendorong orang untuk berdoa. Pada waktu itu umat Israel sudah semakin tidak religius. Moralnya semakin bobrok. Yang mereka kejar itu hanya materi, kenikmatan. Lalu kalau Oma Opa baca di pasal yang selanjutnya, maka Oma Opa akan menemukan kisah kejahatan anak-anak Eli, yaitu Hofni dan Pinehas. Mereka adalah anak-anak Eli yang jadi imam juga, tetapi mereka sama sekali tidak menghormati Tuhan. Mereka melakukan fungsi keimanan mereka itu hanya sebatas ritual. Sebab mereka sesungguhnya tamak, rakus untuk mendapatkan daging kurban, jatah mereka sebagai iman. 1 Samuel 2 ayat 17 mengatakan mereka meremehkan kurban untuk Tuhan. Jadi ini tindakan pelecehan terhadap Tuhan. Selain melecehkan Tuhan, mereka juga hidup dengan tidak bermoral. Di pasal 2 ayat 22 dijelaskan mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang bertugas di pintu kemah pertemuan. Luar biasa sekali ya. Mereka mengotori rumah Tuhan. Bukan hanya melecehkan umat Tuhan, tapi mengotori rumah Tuhan. Mereka ini termasuk golongan imam loh. Lah imam aja segini bobroknya, apalagi masyarakat pada umumnya. Mungkin mereka sudah tidak lagi peduli pada doa. Orang banyak berdoa malah diejek, diledek, dianggap aneh. Makanya ketika Hana berdoa, di dalam bacaan kita, Imam Eli menganggapnya mabuk, minum anggur banyak. Bukan hanya situasi dan kondisi bangsa Israel saja yang tidak memungkinkan untuk berdoa. Suasana rumah tangga Hana juga tidak mendorong orang untuk berdoa. Memang Hana itu adalah istri favoritnya suaminya, Elkana. Tapi jangan lupa Elkana punya madu. Istri muda, Penina, ya.
Bagaimanapun favoritnya Hana, ya namanya di madu, oma opa, mana enak. Apalagi karena favorit si madu ini, Penina, jadi cemburu dan berusaha menyakiti Hana. Ini kan mungkin kita sering lihat di sinetron-sinetron SCTV atau Indosiar ya om, atau RCTI ya. Karena cemburu dia merancangkan segala cara, dan kebetulan senjata yang paling ampuh adalah Hana tidak punya anak. Sedangkan Penina punya. Coba bayangkan seberapa menderitanya Hana ketika itu. Ada satu kalimat pendek yang penting yang bisa kita lihat di ayat 7. Katanya begini, demikianlah dari tahun ke tahun. Jadi Hana itu dari tahun ke tahun menderita, dari tahun ke tahun merasakan penghinaan dari Penina dan mungkin dari orang-orang lain. Lalu apa yang akan kita lakukan kalau jadi Hana? Saya merenung-renungkan kira-kira apa yang akan saya lakukan kalau saya jadi Hana. Hal yang pertama, mungkin Oma Opa, saya mau ambil tindakan. Buat apa menunggu dari tahun ke tahun? Bertindaklah, minta cerai. Karena saya bisa cari yang lain yang lebih ya daripada Elkana mungkin. Untuk apa setia tinggal di rumah itu? Toh kan dia sudah punya yang lain gitu ya. Toh kita bisa cari kebahagiaan di luar. Atau cari tipu muslihat untuk balas dendam. Jangan biarkan saya yang jadi bawang putih. Saya mau jadi bawang merah begitu ya. Kayak di berita-berita, cari pembunuh bayaran misalnya. Kalau bukan mereka yang mati, saya yang mati. Kabur dari rumah, pokoknya bertindak. Tapi gak mungkin menunggu dari tahun ke tahun. Dan Oma Opa, kalau hati dipenuhi dendam dan amarah, mungkinkah kita bisa berdoa? Untung saya bukan Hana ya. Lalu yang kedua, itu tidak bertindak apa-apa. Ini yang memungkinkan Hana untuk melakukannya. Karena saking putus asanya, saking gak tahu harus buat apa, merasa tidak berdaya, sakitnya tuh di sini di dalam hatiku ya. Sakit, tapi gak ada obatnya. Dan dalam keadaan yang seperti ini, banyak orang yang sudah tidak mampu lagi berdoa. Yang satu penuh dendam, sehingga sulit untuk berdoa. Yang satu dia merasa tidak mampu untuk melakukan apapun, sehingga dia tidak mampu lagi untuk berdoa. Tetapi apa yang kembali dikatakan di ayat 7, Hana juga mengatakan, ia menangis, ia tidak mau makan. Tetapi Hana tidak marah dan ia tidak mengambil tindakan apapun. Dan ia juga tidak sebegitu putus asanya sehingga ia tidak berbuat apapun. Ia lakukan satu hal yang mungkin ini satu-satunya yang dapat ia lakukan, tetapi justru sangat penting dan sangat menentukan. Di ayat 10 dikatakan, dengan hati yang pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Luar biasa. Ia masih tetap berdoa, ia tetap berdoa pada saat orang lain mungkin sudah berhenti dan tidak mampu lagi untuk berdoa. Dan hal yang bisa kita pelajari yang kedua, Hana ini berdoa tetapi tidak menuntut dan mengancam. Betul bahwa Hana bernazar, tapi Hana itu sekali lagi tidak menyuap Tuhan. Apa yang Hana lakukan di dalam doanya, di ayat 15 menjelaskan isi doa Hana. Aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Salah tidak kalau kita minta sesuatu dalam doa kita? Tidak. Salah tidak kalau kita menjanjikan sesuatu kepada Tuhan? Ya tidak juga. Tetapi apakah opa-oma tahu doa yang terindah di telinga Tuhan itu yang seperti apa? Tadi juga sempat dikutip oleh Ibu Anita, ketika kita berbicara seperti anak,
kepada orang tuanya. Kita mencurahkan seluruh hati kita di hadapan Tuhan. Itu doa yang indah yang didengar oleh Tuhan. Hana berdoa saat orang lain sudah tidak merasa perlu berdoa. Dan bukankah ini yang seringkali jadi kelemahan kita? Ketika kita menginginkan sesuatu, Tuhan, saya mau anak saya lulus, dapat kerja yang bagus. Tuhan, saya mau mantu yang baik. Ini saya catat ya, Bu. Jadi bukan yang tadi, ini udah catat. Saya mau mantu yang baik, ya. Kalau bisa jangan pendeta, soalnya sibuk. Ya. Kemana-mana jarang di rumah. Ya. Atau Tuhan, saya mau cucu, saya mau sembuh, saya udah capek di kasur. Tuhan, saya mau bebas dari segala kesulitan, udahlah saya gak mau mikir apa-apa lagi soal di dunia. Lalu apa yang terjadi ketika apa yang kita harapkan itu tercapai? Nah, ini soalnya. Apakah Tuhan masih punya arti yang sama besarnya ketika kita sudah mendapatkan jawaban dari Tuhan? Apakah hati kita mengucap syukur dengan puji-pujian yang meluap kepada Allah, atau bersyukur sih, tapi ya biasa saja. Toh memang itu kok yang mestinya Tuhan lakukan. Jadi ya bersyukur, tapi biasa saja. Hana berbeda. Hana lebih dari itu. Doanya sudah terkabul, nazarnya sudah terbayar. Maka secara logika harusnya kewajibannya itu sudah selesai. Tetapi kalau kita baca lebih lanjut di pasal 2 ayat 1 dikatakan, lalu berdoalah Hana. Wah, ini luar biasanya Hana. Tetapi kini ia berbeda doanya. Hana bernyanyi di dalam doanya. Hana memuji-muji Tuhan dengan nyanyian yang amat luar biasa. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Hana, Oma-Opa? Hal yang pertama, mari kita sama seperti Hana yang mengingat Tuhan ketika susah, dan ia juga ingat Tuhan ketika senang. Maka mari kita ingat Tuhan bukan hanya saat kita susah saja, saat kita minta tolong sama Tuhan, tetapi juga ketika apa yang kita harapkan sudah dijawab oleh Tuhan. Mari kita juga tidak menjadi putus asa dalam penderitaan kita, tetapi kita juga tidak lupa daratan ketika kita ada di dalam keberhasilan. Ini yang pertama. Lalu hal yang kedua, Oma-Opa, ini yang terakhir. Hana berdoa dan bertindak. Hana itu tidak hanya berdoa. Betul bahwa doa itu luar biasa pentingnya. Ada salah satu tokoh yang katakan bahwa doa itu harus jadi kunci untuk membuka pagi dan gembok untuk menutup malam. 1 Tesalonika 5 ayat 17 mengatakan tetaplah berdoa. Artinya jangan pernah berhenti berdoa. Tetapi ini juga tidak berarti bahwa orang Kristen itu hanya banyak berdoa. Enggak. Doa saja tapi tanpa tindakan itu munafik, Oma-Opa. Doa itu harus diikuti dengan tindakan. Dan tindakan itu harus mencerminkan apa yang kita doakan. Karena gak ada orang yang bisa berdoa dengan baik kalau hidupnya tidak baik. Karena itu gak cukup hanya ora et labora. Banyak berdoa, banyak bekerja. Tidak cukup. Tapi doa dan pekerjaannya gak nyambung satu dengan yang lain. Wah, kalau dengar doanya, wah, luar biasa. Tuhan, Engkau seperti mentari pagi yang menyinari kehidupanku. Engkau seperti sungai yang mengalir, yang membuatku tidak lagi dahaga. Engkau, janjimu seperti sungai yang mengalir, yang tiada pernah berhenti bersinar. Cintamu seperti terbalik ya. Pokoknya gitulah.
Macam-macam doanya, luar biasa. Ngomongnya selalu Tuhan, Tuhan, Tuhan. Dengar doanya, aku berserah padamu ya Tuhan, ujilah aku. Karena Engkau yang punya segalanya. Tapi kalau dalam kehidupannya, kita tahu dia khawatir luar biasa. Waduh, kalau gini gimana? Kalau gitu gimana? Kalau bantu pembangunan gereja, minggu depan saya makan gimana? Dia lupa kalau Tuhan yang punya segala-galanya. Dan ia lupa apa yang keluar dari mulutnya. Dengan doa, Hana berjanji kepada Tuhan. Dan dengan tindakannya, ia memenuhi janji itu. Ia laksanakan apa yang ia doakan. Sekalipun sangat berat, ia menyerahkan anaknya yang pertama, kedambaannya, kepada Tuhan. Hana tidak hanya berani meminta, tetapi Hana berani memberi. Dan justru misteri berkat Allah terletak di sini. Mungkin ini juga yang jadi pengalaman iman kita. Ketika kita berani kehilangan banyak untuk Tuhan atau orang, maka saya yakin dan percaya kita menerima lebih banyak dari hal-hal yang tidak kita duga. Ketika kita berani memberi yang terbaik, maka kita akan menerima yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan pelayanan kita. Maka perhatikan apa yang diterima oleh Hana di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat 21. Kita lihat bersama-sama. 1 Samuel 2 ayat 21. Di situ dikatakan, dan Tuhan mengindahkan Hana sehingga ia mengandung dan melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Sementara itu makin besarlah Samuel di hadapan Tuhan. Luar biasa ya. Dia kasih 1 anaknya kepada Tuhan. Lalu Tuhan mengindahkan doa Hana, melahirkan 3 anak laki-laki dan 2 anak perempuan lagi. Opa-opa, kalau kita tidak main perhitungan dengan Tuhan, maka percayalah, Tuhan juga tidak akan pernah main perhitungan dengan kita. Kiranya kita tetap tekun di dalam doa, meskipun penderitaan, kesulitan tetap ada di depan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Nah, oma-opa biasanya kan ini ayat emas ya. Sekarang ayat hafalan lah. Masa 2 kata doang nggak hafal ya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 17. Kita baca bersama-sama ya. 1 Tesalonika 5. 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Hafal? Coba kita ulang ya. Dari 1, 2, 3. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mantap. Jadi iya, ini ayat hafalan ya, bukan ayat emas ya. Oke. Hebat semua. Kita akan berdoa syafaat ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas begitu banyak berkat yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman juga yang boleh kami dengarkan. Kami boleh bersama-sama belajar dari Hana yang begitu tekun di dalam doa, yang begitu percaya bahwa kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kehidupannya. Oleh karena itu ya Bapa, ajarlah setiap kami agar kami dapat tetap setia kepada Engkau, tekun di dalam iman, agar di tengah-tengah kehidupan kami yang mungkin penuh dengan perjuangan, kami boleh menyandarkan segala sesuatunya ke dalam tangan-Mu dan percaya akan karya-Mu. Pada saat ini juga ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pemulihan dan saat ini sedang sakit.
Ibu Reni Tanujaya yang saat ini sedang pemulihan pasca dirawat di rumah sakit karena lemah tubuh. Ibu Nuriani Yusuf juga yang saat ini sedang pemulihan pasca operasi syaraf kejepit. Juga rencana operasi katarak Ibu Diana pada tanggal 9 Agustus di Klinik Mata Serpong. Kiranya Tuhan yang memberkati Dr. Budi yang akan melakukan tindakan agar semuanya dapat berjalan dengan aman, lancar, dan baik. Mata Ibu Diana juga boleh kembali sehat dan pulih. Berkati juga saudara-saudara kami yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang saat ini sedang dalam masa pemulihan atau sedang lemah tubuh. Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka satu persatu melalui makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi serta istirahat yang dilakukan. Biarlah mereka juga mendapatkan kesabaran dan kekuatan dari Tuhan di dalam menghadapi segala sakit penyakitnya. Tuhan, pulihkan mereka seturut dengan kehendak Tuhan. Bila pun Tuhan punya rencana lain di dalam kehidupan setiap kami, biarlah ya Tuhan kami dapat mempercayakan segala sesuatunya itu ke dalam tangan-Mu, karena kami yakin dan percaya kuasa-Mu pun sempurna di tengah-tengah kelemahan kami. Dan biarlah di tengah-tengah kelemahan kami boleh bersaksi tentang Engkau. Juga ya Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk setiap kami di dalam pergumulan kami masing-masing, terkhusus di dalam keluarga kami masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai setiap keluarga kami, juga kami. Biarlah Engkau yang menyertai kami di dalam setiap pergumulan kami. Biarlah Engkau juga yang menyertai kami di dalam setiap perancangan kami. Biarlah kami boleh merajut semuanya itu seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Berdoa juga untuk kesehatan pengurus dan seluruh jemaat usia indah beserta keluarga kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan kami boleh mendapatkan kesehatan yang daripada-Mu saja. Kami berdoa juga untuk program kerja usia indah yang telah direncanakan. Biarlah program kerja ini dapat berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gedung gereja. Tuhan, biarlah pembangunan ini dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat pada waktu Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap orang yang terlibat di dalamnya. Kami juga hendak bersukacita untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 1 sampai 7 Agustus 2024. Ibu Lani Widiati, Ibu Devi, Ibu Olga Priyadi, dan Bapak Nagaidu Napitu. Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati dan menyertai kehidupan mereka. Engkau yang telah menyertai mereka di tahun-tahun sebelumnya, kiranya juga Engkau yang menyertai mereka di tahun ini dan tahun yang akan datang. Biarlah mereka juga boleh mendapatkan berkat sukacita dari Engkau saja. Dan biarlah mereka juga boleh menjadi teladan di dalam iman, dalam ketaatan dan ketekunan iman kepada-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman yang begitu indah, yang banyak membekali kita bagaimana kita cara menjalani hidup kita di sisa kehidupan kita. Terima kasih Pendeta Firman. Sekarang kita tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Untuk nas persembahan akan diambil dari Efesus 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus pada Allah dan Bapa kita. Sebagai pengantar pujian persembahan, kita akan menyanyikan KJ 450, Hidup Kita Yang Benar. Ayat baik 1, 2, dan 3.
Tuhan, kami menyadari betapa besar kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami dan betapa indah rencana-Mu ya Tuhan bagi kami. Ya Tuhan yang sudah menyapa kami dengan firman-Mu yang begitu baik ya Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami betapa besar kuasa-Mu dan kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Kini kami telah mengumpulkan sebagian keuangan kita sebagai untuk persembahan, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Kiranya dapat dipakai untuk memperluas sentuhan kerajaan-Mu di dalam kehidupan orang sekitar kami. Biarlah kiranya Tuhan, ucapan syukur kami akan terus mengalir dalam hidup kami dengan berbagai cara, agar kasih-Mu dapat semakin besar dirasakan oleh semua orang. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Oma, Bapak, Ibu, kita sudah sampai di penghujung persekutuan kita. Mari kita naikkan pujian penutup yang diambil dari KJ 392, bait 1, 2, dan 3, Ku berbahagia. Semua dipersilakan berdiri. Tuhan, kami mengucap syukur untuk ibadah kami pada hari ini. Biarlah ya Tuhan, kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah setiap aktivitas, tugas, pelayanan, usaha yang kami lakukan. Biarlah kami juga boleh mengikuti apa kehendak Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami dan menjadikan Tuhan sebagai nomor 1 di dalam kehidupan kami.
Dan sebentar kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Biarlah Tuhan yang menyertai dan melindungi setiap kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat siang Oma, Opa, Bapak Ibu. Kok tegang amat sih? Ini warta jemaat. Nanti pembacaan teks proklamasi masih minggu depan. Ya, tenang aja, tenang ya. Tadi udah dibilang apa? Tetaplah berdoa. Pendeta Devina, kalau tetaplah berdoa, bisalah dihafal. Iya, sambil masak juga bisa ya. Kalau yang panjang-panjang takut gosong. Oke, warta jemaat kita hari ini 7 Agustus 2024 atas nama pengurus Komisi Usinda kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Devina Minerva. Terima kasih untuk pelayanannya. Terima kasih juga untuk Ibu Anita sebagai pemimpin pujian, kemudian singer, Ibu Yanti dan Ibu Tina, promosi kita Ibu Novi. Terima kasih. Ini bersyukur ya banyak yang menolong kita ya, yang muda-muda ini. Ya. Kita nggak tua sih, cuma ini yang muda aja. Ya. Kemudian untuk penerima tamu Ibu Evi, Ibu Kok Evi, terima kasih ya sudah terlibat di Usinda, multimedia, Saudara Kevin, Saudara Efrat, dan Ibu Eva. Ini anak-anak muda yang menjelang tua yang terus menolong kita. Kemudian untuk persekutuan minggu depan, 14 Agustus, itu temanya tentang tokoh Bapak Abraham. Siapa yang kenal Bapak Abraham? Oh, semua kenal ya, tapi belum berjabat tangan ya. Semua kenal, nggak apa-apa. Tadi saya sempat bertanya pada teman satu kelompok saya, Ibu Lina. Saya tanya gini, ternyata Ibu Tati dan Ibu Suherlin hari ini datang. Itu Ibu Tati kabarnya gimana? Saya tanya. Oh, Ibu Tati itu dulu teleponnya dicatat sama Ibu Hana katanya. Oh ya? Terus, nanti coba saya tanya deh sama pengurus yang lain. Ibu Tati punya telepon. Ya, Ibu tolong tanya ya sama pengurus yang lain. Karena kalau suruh saya nanya ke Ibu Hana, saya mesti WA Tuhan dulu nih. Wah, terus ada Ibu Vera bilang, oh saya nggak ikutan ya katanya. Ya, Ibu Hana udah di surga ya, tapi bersyukur Ibu Tati udah datang, udah habis dari Jawa. Ya, oke. Jadi tentang tokoh Abraham ya, berserah pada tuntunan Tuhan. Nah, ini bagus nih. Jadi minggu depan itu di belakang masih ada bangku kosong kita nih. Ya, diajak temennya. Ya, Abraham berserah pada tuntunan Tuhan. Ya. Bicara kita Pendeta Edwin Nugraha Chandra Putra dari DKI Puri Indah. Ya. Kita ambil bahannya dari Kejadian 12 ayat 1 sampai 9. Pemimpin pujiannya Ibu Dini,
Kemudian singernya Ibu Shirley dan Ibu Chandrawati. Ibu Shirley ya. Kemudian pemusik Bapak Kuncoro. Penerima tamu Ibu Lau Prihong dan Ibu Sri Haryanti. Ada? Ada ya? Ya. Kemudian pembaca warta Ibu Huni. Ibu Huni ada? Oke. Apakah ada tamu yang hadir untuk pertama kali hari ini? Ada ya? Ya, tolong maju ke depan ya. Memperkenalkan diri. Syukur ya ada beberapa. Selamat pagi, jelang siang, ibu-ibu, oma-oma sekalian. Saya juga sudah oma-oma. Saya pertama kali datang di sini hari ini itu karena ada teman di sini. Dulu teman sama-sama di Kediri. Saya jemaat DKI Serpong dan Kediri Loka. Tapi karena cucu saya tidak ada pergaulan usia indah gini, saya rindu juga punya teman daripada di rumah itu anak-anak cucu kerja semua. Ya cucu saya sekarang di Penabur ini Gading Serpong, jadi tiap hari anak saya nganter, tanya mama mau tak ikut gitu. Jadi tadi saya ikut, nanti pulang sendiri gitu. Ya. Nama saya Herawati. Panggil Hera biasanya. Tinggalnya saya di perumahan di daerah Pamulang, perumahan Cendana Residence. Pintu masuk kompleks itu sebelah kantor wali kota Tangsel. Jadi jauh memang, tapi karena ikut anak, jadi gampang tuh dia kasih parkir ya deket-deket sini biasanya. Umurnya tahun ini, akhir tahun nanti saya akan jadi 80 tahun. Bonus ya, 70 rata-rata kan firman Tuhan ya, 80 itu bonus. Selamat siang, Opa. Semuanya, saya dari Medan Lestari, di belakangnya rumah Pak Suwandi. Dia yang mengantar suami saya waktu minggu lalu kemarin, dan akhirnya suami saya bilang marilah ikut. Memang saya sudah umur 73 tahun. Maaf, nama saya Ivone Sylvia Umbo, tapi panggil setiap hari Rita. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya memang asal dari Manado dan gereja Kristus Manado. Acaranya sama saja dengan ini, puji-pujiannya, doa dan sama seperti ini. Jadi saya bersyukur saya boleh datang hadir, dan memang saya rindu sekali. Kalau di Manado saya memang sering datang mengikuti, tapi sudah 2 tahun sini belum pernah mengikuti begini. Jadi memang saya tadi, Tuhan cukup banyak saya boleh hadir di hari ini. Saya merasa bahagia sekali. Jadi menguatkan hati saya. Saya mengikuti anak saya perempuan kawin dengan orang Batak. Maka si Homi Lumban Toruan. Jadi saya ikut
Sebenarnya saya juga di Manado ada pelayanan dan mereka sudah panggil-panggil, tapi ya berat hati karena anak cuma 2 dan saya harus ikut dengan dia karena dia bilang ya, mama sudah tua, siapa mau urus di sana. Dan satu yang paling tua ada jauh sekali di Amerika, jadi saya hanya mengikuti dia. Saya sudah pensiun. Terima kasih, puji Tuhan, hari ini saya boleh bergabung dengan bapak-bapak, opa-opa, oma-oma. Terima kasih. Kan udah kenalan sebenarnya kemarin ya. Jadi yang belum diceritain aja ya. Cerita yang pertama, saya belum punya mantu. Tapi saya kepengen punya mantu. Ya, dan saya juga belum punya cucu, tapi saya juga kepengen punya cucu. Oke, ya, saya datang di Kuningan. Saya datang di Gading Serpong sebenarnya tanggal 30 Juli ya, setelah perpisahan di GKI Kuningan. Ya. Tapi kalau istri dan anak-anak sudah di sini sejak akhir Juni, karena tanggal 15 Juli anak-anak saya sudah mulai sekolah di Gading Serpong. Ya memang rute sini sering saya lewati kalau saya cukup anak sekolah begitu ya. Ya, terima kasih saya bisa bergabung di sini. Saya belum menghafal nama opa oma. Meskipun saya muda, saya juga pikunan. Jadi jangan khawatir dan jangan kecil hati. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Oh, nama belum? Nama saya belum ganti, Pramudia Hidayat. Ya. Umurnya Pak? Umur? Ah, udah boleh. Oh iya bener ya, kalau di sini saya boleh bangga dengan umur ya. 42.